Ini saya ada sedikit pertanyaan, boleh enggak? Iya, boleh. Oh iya. Tapi Ini saya perkenalkan nama dulu saya. Iya, bukan untuk berdebat ya, Pak. Iya, bukan untuk berdebat. Cuman ada satu pertanyaan yang mengganjal di hati saya itu. Iya, pertanyaan langsung saja Pak Yusuf ya. Iya, silakan. Pertanyaannya apa? Ini manusia. Iya, Halo. Ya, halo, begini Pak Yusuf. Ya. Pertanyaan saya, Bunda Maria itu manusia kan? Betul. Ya, bisa mati juga kan? Betul. Nah, Tuhannya Pak Yusuf itu Yesus kan? Iya. Nah, artinya yang bisa mencabut nyawa manusia itu kan Tuhan, iya kan? Ya. Nah, berarti Yesus itu termasuk golongan apa Pak Yusuf? Coba. Ya Tuhan lah. Enggak, maksudnya kan anak yang membunuh ibunya itu termasuk golongan anak durhaka kan? Saya adalah anak dari orang tua saya yang haji. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Saya dulu adalah keluarga dari Muslim, jadi dari kecil saya harus sibuk mencari hiburan kan, ya contohnya orang nonton video inilah. Tapi saya terus berjalannya waktu. Sebenarnya tujuan saya satu itu ya, mengislamkan pendeta ya, sama peristiwa pembakaran gereja GPB Kampung Lio Depok. Bapak pernah terlibat di situ? Iya, ada 3 gereja saya bakar. Kenapa harus dibakar, Pak? Kan gini, ceritanya ingin mengislamkan pendeta itu. Karena pendeta yang ingin saya islamkan nggak berhasil. Saya punya ide dalam benang pikiran saya kan, kalau seandainya ini gereja dibakar, mungkin pendetanya akan menyerahkan diri masuk Islam. Tapi ternyata tidak ada yang menyerahkan diri. Justru setiap gereja yang saya bakar, mereka saya survei. Itu mereka pada nyanyi-nyanyi di gereja yang dibakar. Sampai saya berkata nih orang Kristen, maaf kata ya, ini orang Kristen edan kali ya. Kok gereja dibakar kok malah nyanyi-nyanyi? Ternyata di balik pujian itu mungkin ada kuasa Tuhan. Mungkin mereka berdoa, Tuhan, kau jamah hati orang yang membakar gereja. Dan ini salah satu korban doa. Saya katakan, saya tuh nggak ada niat jadi pendeta, betul. Nggak ada tujuan saya jadi hamba Tuhan. Nggak ada niat saya. Karena saya cita dari kecil orang sudah dibesarkan di keluarga muslim. Sholat 5 waktu saya lakukan. Puasa di bulan suci Ramadan saya kerjakan. Dan sholat-sholat lainnya saya kerjakan. Itu nggak ada niat saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi karena firman Tuhan sendiri berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Pak, saat membakar gereja itu Bapak tega, Pak? Saya saat itu pikiran saya nggak ada kasih. Yang terpenting visi saya berhasil, karena saya benci kekristenan. Benci sekali saya dengan orang Kristen. Bahkan kalau lihat pendeta lebih benci lagi saya. Tapi sekarang berteman sama pendeta. Ini sangat menarik, dan mantan pembakar gereja itu kini mengikut Kristus. Kenapa kita tuh kadang-kala kurang bersyukur? Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus.
Nggak usah tepuk tangan. Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh, dia tahu tuh Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa anggap. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta. Tinggalkan gerejanya, sekarang istrinya yang ambil alih, ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya, Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati, berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mualaf. Saat kami duduk di coffee shop itu, gembalanya belum sempat ngomong, "Shalom Vano, Anda gimana kabarnya?" Gembala langsung bilang gini, "Vano, Anda, kalian berdua jadi TO." Saya bingung, saya tanya, "Maksudnya jadi TO gimana, Om?" "Iya Vano, ini kalian berdua jadi TO mau dibunuh." Saya makin kaget, saya tanya lagi, "Maksudnya mau dibunuh gimana, Om?" "Jadi gini Vano, ada beberapa orang atau ada sekelompok orang yang beranggapan karena istri saya ini memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus, maka hukum mereka istri saya ini darahnya halal untuk diminum." Dan gak sampai situ, gembalanya juga ngomong, "Dan tadi malam sebelum kami menjemput kalian berdua, kami sudah menemukan ada bom di bawah panggung tempat kalian akan KKR malam hari ini." Di saat itu harusnya kalian berdua panik. Di saat itu harusnya kalian berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel Bamtri. Wih, ini teman-teman pasti bingung ya. Jadi bagi teman-teman jangan kebingungan bahwa saya yang akan mengisi channel Bamtri untuk sementara ya. Untuk waktu yang belum bisa ditentukan karena Aki Bamtri sedang banyak kesibukan. Jadi daripada channel ini tidak ada yang ngisi, ya lebih bagus saya yang akan isi. Lantaran kenapa? Sayang. Channel ini adalah salah satu channel yang cukup banyak memberikan kontribusi di dalam perjuangan kita di medsos. Jadi sangat sayang kalau sampai vakum. Itulah kenapa saya dan Aki Bamtri memutuskan sementara channel ini saya yang isi. Jadi mohon dukungan ya bagi teman-teman. Dan saya rasa sebagian teman-teman sudah ada yang kenal saya. Bagi yang belum kenal, saya perkenalkan diri. Nama saya Dr. Akal ya. Atau lebih dikenal dengan nama HMC. Saya sendiri punya channel yang namanya HMC. Teman-teman boleh search Hidayah Mualaf Channel. Atau sekarang jadi HMC. Karena yang HMC sedang ada masalah. Ya, sedang ada masalah. Oke, di kesempatan ini apa yang mau kita bahas teman-teman? Yang mau kita bahas adalah satu tema yang selalu menjadi perdebatan dan kebingungan saudara-saudara kita di sebelah. Sampai detik ini, mereka masih banyak sekali bingung dengan konsep ketuhanannya. Mulai dari siapa itu Yesus, masih berantem sampai sekarang. Siapa Yesus, udah 2000 tahun, masih bingung. Ya, masih bingung. Kalau zaman dulu, sebenarnya mereka lebih mending. Di abad pertama, para murid-murid Yesus itu nggak pernah menuhankan Yesus. Nggak pernah menganggap Yesus sebagai Theos. Nggak ada. Mereka hanya menganggap Yesus sebagai Kurios. Tetapi di abad ketiga, barulah Yesus diangkat. Barulah Yesus dianggap setara. Doktrinnya dibuat bahwa Yesus setara dengan Allah Bapa. Barulah dari situ sampai sekarang, itu jadi perdebatan, bahkan sampai detik ini masih ribut. Jadi Yesus ya siapa? Ribut. Bagaimana cara masuk ke surga? Ribut lagi. Bagaimana kondisi di surga? Ribut lagi. Semua ribut. Ya, ribut mereka teman-teman. Silakan kalian cek. Yang ngomong bukan saya ya, tapi memang faktanya mereka sampai detik ini masih ribut. Bahkan orang Oneness sekarang lagi merajalela. Lagi merajalela. Oke. Terus, apalagi yang selalu menjadi perdebatan mereka? Mengenai siapa yang mencabut nyawa Yesus dan juga Bunda Maria. Ini selalu jadi buah simalakama bagi apologet Kristen. Bahkan bagi pendeta sekalipun ya, udah kelas pendeta, mereka masih bingung. Siapa sebenarnya yang mencabut nyawa Bunda Maria dan Yesus? Pendeta A bilangnya, oh itu setan yang cabut. Yang B bilang, oh salah, yang cabut Tuhan. Loh, ini Tuhan yang mana? Tuhan yang Bapak dibilang. Oh, Tuhan Bapak cabut nyawa Tuhan Anak. Terus ada juga yang bilang, Yesus yang mencabut nyawa. Loh, kalau Yesus yang mencabut, artinya Yesus durhaka dong, mencabut nyawa mamanya sendiri. Kenapa mamanya nggak diangkat langsung ke surga, seperti yang dia lakukan kepada Elia dan Henok? Betul tidak? Elia dan Henok langsung diangkat.
Sedangkan mamanya dikasih mati. Durhaka ini anak dong. Pilih kasih. Wah, itu membuat mereka kebingungan dan ya sampai sekarang masih bingung, teman-teman. Masih bingung dan saling menyalahkan antar pendeta ini sama pendeta yang lain. Buktinya apa? Ya kita saksikan aja lah videonya, teman-teman ya. Kebingungan demi kebingungan yang terjadi di mereka. Ini saya ada sedikit pertanyaan, boleh enggak? Iya, boleh. Oh ya. Tapi Ini saya perkenalkan nama dulu saya. Iya, bukan untuk berdebat ya, Pak. Iya, bukan untuk berdebat. Cuman ada satu pertanyaan yang mengganjal di hati saya itu. Iya, pertanyaan langsung saja Pak Yusuf ya. Iya, silakan. Pertanyaannya apa? Ini manusia. Iya, Halo. Ya, halo, begini Pak Yusuf. Ya. Pertanyaan saya, Bunda Maria itu manusia kan? Betul. Ya, bisa mati juga kan? Betul. Nah, Tuhannya Pak Yusuf itu Yesus kan? Iya. Nah, artinya yang bisa mencabut nyawa manusia itu kan Tuhan, iya kan? Ya. Nah, berarti Yesus itu termasuk golongan apa Pak Yusuf? Coba. Ya Tuhan lah. Enggak, maksudnya kan anak yang membunuh ibunya itu termasuk golongan anak durhaka kan? Loh, kematian itu kan bukan produknya Tuhan, itu kan produknya setan. Nah, kita dengar Iwan Pila, kematian adalah produknya setan katanya. Kita lanjutkan lagi Iwan Pila. Oh gitu ya. Otoritas Tuhan itu apa saja Pak Yusuf kalau boleh tahu? Ya, otoritas Tuhan menghidupkan. Tidak bisa mematikan ya? Ya, kalau mematikan itu setan, Pak. Tuhan itu baik, tidak pernah mematikan manusia. Terus manusia mati ini selama ini itu karena apa Pak Yusuf? Siapa yang mencabut nyawa itu Pak Yusuf? Iya, siapa yang mencabut nyawa itu? Ya, itu yang mencabut nyawa itu. Setan yang mencabut nyawa manusia, Pak. Makanya Tuhan Yesus datang untuk menebus supaya apa? Supaya orang-orang yang mati di dalam Tuhan yang sudah percaya itu diselamatkan. Roh jiwanya dibawa pulang ke surga, hanya dagingnya yang mati. Tapi kalau orang ya, tidak percaya Tuhan Yesus, itu mati semuanya, roh jiwa dan tubuhnya mati semua, Pak. Oh, begitu ya. Nah, sekarang begini, yang mencabut nyawa ya Yesus itu siapa Pak Yusuf? Kan Yesus mati 3 hari. Yang mencabut nyawanya Yesus itu siapa? Dia menyerahkan nyawanya untuk penebusan dosa. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan itu yang mencabut nyawa Yesus itu siapa coba? Kan Yesus manusia, ya kan? Dia akan mati. Nah, loh, mulai panik kan? Iya, garuk-garuk. Bingung dia, gak bisa jawab. Iya. Panik udah ini. Untuk menebus dosa, Pak. Upah dosa itu maut. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan, siapa yang mencabut nyawa Yesus itu ketika mati di kayu salib? Iya, dia mati karena menanggung dosa manusia. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan, sekali lagi yang saya tanyakan itu, yang mencabut nyawanya itu siapa Pak Yusuf? Saya tidak tanya dia menyerahkan nyawa atau tidak Pak Yusuf. Ya, yang mencabut nyawa itu ya selama ini kan setan yang mencabut nyawa manusia. Oh, berarti ketika Yesus mati di kayu salib itu yang cabut nyawanya Yesus itu setan juga ya? Itu Bapak tidak mengerti. Itu karena penebusan dosa, dia membayar dosa, makanya dia harus mati. Gitu. Iya, saya paham Pak Yusuf, makanya saya tanya. Iya, sudah betul seperti itu. Terus apa lagi pertanyaannya? Enggak, cuman itu saja. Cuman itu saja.
Ya, sudah jelas seperti itu. Yang penting, ya ini terputus. Terputus katanya Iwan Pila. Terputus apa diputus ini? Takut penelponnya nanya lagi ya, terus nggak bisa jawab gitu. Terus yang penting Anda harus tahu bahwa satu-satunya yang keluar dari kuburan itu Tuhan Yesus, karena maut tidak bisa mengalahkan dia, maut tidak bisa menahan Tuhan Yesus di dalam kuburan, karena Tuhan Yesus tidak berdosa. Itu ya, tadi terputus ya, roti isi selai ya. Yang Anda mesti lihat itu jangan matinya, tapi yang Anda mesti lihat itu, karena upah dosa itu maut, Tuhan Yesus menanggung dosa. Nah, yang Anda mesti lihat itu, satu-satunya yang bisa keluar dari kuburan itu hanya Tuhan Yesus. Nabi, Rasul, semua tidak bisa keluar dari kuburan. Nah, dari situ kita bisa membedakan bahwa antara Tuhan Yesus dengan manusia itu berbeda. Karena manusia lain sekalipun bilang Rasul, apalagi ada yang bilang Nabi besar, tapi tidak ada yang bisa keluar dari kuburan. Semua terkunci di dalam kuburan. Oke, jelas ya? Oke, kita ke Ibu Mia. Nah, jadi bagaimana tanggapan dari Pendeta Ezra Soru ketika menyikapi video ini, yang dimana dia melihat Pendeta Yusuf Manubulu kalah telak dari penanyanya yang mendapat jawaban bahwa setanlah yang mencabut nyawa manusia termasuk Yesus. Ya, jadi itu pertanyaannya siapa yang sebenarnya itu kayaknya orang Islam tuh ya yang nanya. Ya, arah pertanyaannya bisa dibaca. Dia kan berasumsi bahwa yang cabut nyawa manusia itu kan Tuhan. Nah, kalau Yesus itu Tuhan, terus ketika Maria mati, kalau Maria itu mamanya Yesus, sedangkan Yesus juga Tuhan, waktu Maria mati dan yang mencabut nyawa Maria adalah Tuhan, berarti Yesus juga, maka durhakalah Yesus karena mencabut nyawa mamanya. Itu kira-kira maksud pertanyaan orang Islam itu begitu. Tapi pertanyaannya tidak berhasil menjebak, karena ternyata di luar dugaan dia, kan dia punya asumsi kan yang mencabut nyawa manusia itu kan termasuk Maria itu kan Tuhan, berarti Yesus, ya kan? Tapi gak tuntas dia serangannya, karena ternyata Pak Yusuf Manubulu ini jawabnya lain, bahwa ternyata yang cabut nyawa manusia itu setan, bukan Tuhan. Nah, jadi memang jawaban Pak Yusuf ini membuat serangan itu gagal sebenarnya. Tapi jawabannya Pak Yusuf ini kok akhirnya jadi blunder menurut saya. Karena kalau dikatakan bahwa yang mencabut nyawa manusia ini adalah setan, makanya orang itu nanya. Dan terus berarti Yesus mati itu, apakah yang cabut nyawa Yesus itu setan? Nah, mestinya kalau Pak Yusuf konsisten dengan jawabannya ya harusnya ya. Tapi ya kelihatannya dia sudah lari dari pertanyaan itu, makanya orang itu ya tahu bahwa Yesus itu memang menyerahkan nyawa, tahu bahwa Yesus itu mati untuk menebus dosa. Tapi kalau dibilang sebelumnya bahwa yang mencabut nyawa manusia itu bukan Tuhan, seperti kata Pak Yusuf bahwa Tuhan itu tidak mematikan, tapi Tuhan menghidupkan. Yang menghidupkan, yang mematikan itu setan. Konsekuensinya ya berarti Yesus mati juga, itu karena setan yang cabut nyawanya Yesus. Itu konsekuensi yang tak bisa dihindari dengan jawabannya Pak Yusuf seperti itu. Ya, tapi saya kira ini ya Pak Yusuf ini tidak membaca Alkitab dengan baik ya, bahwa sebenarnya yang mencabut nyawa manusia itu, yang mematikan, menghidupkan manusia itu sebenarnya bukan setan, Tuhan ya. Nah, lalu bagaimana dengan jawaban Pendeta Murtadin Risuli Lubis? Semoga bisa menjawab pertanyaan sulit ini. Mari kita dengar bagaimana jawaban dari si Risuli Lubis berikut ini. Pak,
siapakah yang siapakah yang mencabut nyawa Yesus? Dia bilang Yesus itu menyerahkan nyawanya. Iya, yang mencabut nyawanya siapa? Enggak, dia menyerahkan nyawanya untuk dosa-dosa manusia. Iya, yang cabut siapa? Sampai berulang-ulang kali jawabannya begitu terus. Nah, ternyata pendeta Risuli Lubis ini malah tidak memberi jawaban apa-apa. Pendeta Risul ini malah emosi dan berkata bahwa pendeta Yusuf Manubulu jawabannya itu-itu saja. Nah, sekarang bagaimana dengan pendapat dari seorang intelektual Kristen yang mengaku sekolah di luar negeri, siapa lagi kalau bukan Muri Walianto Manalu maksud saya. Bagaimana pendapatnya? Mari kita simak. Dan ketika ditanya siapa yang cabut nyawa Yesus, pendeta Yusuf Manubulu tidak menjawab ya, tapi berkelit atau berkilah dan memberikan jawaban yang sebetulnya bukan itu yang diinginkan oleh si penanya ya. Sebetulnya Pak Yusuf Manubulu di situ sudah mengatakan Yesus menyerahkan nyawanya ya begitu ya. Tapi si penanya ini tidak puas dengan jawaban itu karena bagi si penanya dia bertanya Yesus itu manusia makanya dia mati ya. Itu logikanya dia ya. Dan kalau Yesus manusia dan dia mati, siapa yang mencabut nyawanya begitu ya? Ya patut disayangkan ya, Pak Yusuf Manubulu ini channelnya besar sekali ya. Ya, channelnya besar sekali ya, dan tentu saja didengar oleh banyak orang yang sebetulnya yang suka menyerang iman Kristen ya. Tapi kan jawaban yang bagi saya mengambang ya. Mengambang. Dia memang sudah menyinggung satu kata. Sebetulnya Yesus menyerahkan nyawanya ya. Seperti itu ya. Tetapi itu nggak tuntas ya dan tidak dipahami oleh si penanya ya. Maka si penanya terus mencecar dan tetap tidak mendapatkan jawaban sesuai dengan yang dia mau, yang memuaskan dia ya. Ya mungkin juga dia tidak puas ya. Tetapi mungkin bagi dia itu jawaban yang mengambang. Dan akhirnya dia mungkin ya sebagai lampiasan daripada karena tidak terjawab pertanyaannya maka dia memviralkan ini. Bisa jadi ya. Atau mungkin orang lain juga memviralkan ini, kita tidak tahu ya. Tapi yang jelas ini menurut saya pihak yang menyerang ini yang memviralkan ini. Ya, anggap seolah-olah mereka sudah menang ya, seperti itu. Karena ada pendeta yang tidak bisa memberikan jawaban siapa yang cabut mengenai siapa yang cabut nyawa Yesus begitu ya. Islam ya Ukti ya? Iya. Oke, silakan Ukti, ada yang mau ditanyakan, silakan. Katanya di agama Kristen itu kematian itu karena dosa ya Bang ya? Yes. Lantas kalau kematian itu karena dosa, lantas di Kristen juga katanya iblis itu yang mencabut nyawa manusia. Kata siapa Pak? Itu bohong Pak. Kristen. Bohong itu bohong. Katanya bohong. Tapi kalau Yesus mati karena dosa, ya betul. Karena kematian itu. Apa yang diperbuat Yesus sehingga dia dicabut nyawanya? Siapa ya? Tidak ada yang mencabut nyawa Yesus. Yesus Kristus berkata, aku menyerahkan nyawamu, menyerahkan nyawaku dan aku berkuasa pula mengambilnya kembali. Tidak ada yang mencabut nyawa Yesus. Jadi katanya itu berbohong, Ukti. Ya, nah, kita menjelaskan dulu kenapa Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Bro Elias silakan. Nanti saya tambah. Enggak, coba kamu belajar mengatakan bahwa ada yang cabut nyawa Yesus itu dari siapa? Tuhan kami itu nggak pernah cabut nyawa. Oh.
Oh, nggak pernah cabut nyawa ya? Enggak, iman kami itu bukan seperti iman kaleng-kaleng seperti yang diimani Nebukadnezar yang menyembah batu, yang mengatakan bahwa nyawa itu dicabut. Karena kematian itu karena dosa. Sejak dahulu, sejak mulanya manusia itu diciptakan untuk tujuan yang kekal. Tetapi oleh karena dosa yang diperbuat manusia, maka manusia itu mati oleh karenanya. Roma 6 ayat 23. Saya sempat baca yang dibacain sama Bang RK tadi ya, menyerahkan nyawa, mengambilnya kembali nyawa, terus ada apa itu? Ada kalimat Bapa apa diserahkan kepada Bapa? Yohanes 10 ayat 17, dia menyerahkan kepada Bapa. Kalau memang Yesus itu menyerahkan nyawa atau mengambilnya, lantas Bapa itu siapa ya, Kak? Allah yang esa itu. Jadi Yesus adalah firman-Nya Allah. Allah yang esa itu adalah Sang Bapa. Yesus itu adalah akal budinya Bapa. Roh Kudus itu adalah rohnya Bapa. Jadi Yesus adalah firman. Yesus bukan Bapa. Yesus adalah firman-Nya Bapa yang menjadi manusia. Kalau di dalam imanmu firman Allah menjadi buku, dalam iman kami firman Allah menjadi manusia disebut Yesus. Kalau dalam imanmu firman Allah jadi buku disebut Al-Quran, maka di iman kami firman Allah jadi manusia disebut Yesus. Oh ya, tapi jelas-jelas saya baca di situ menyerahkan nyawa. Ayatnya di mana? Yang dibaca itu di mana? Yang itu yang disebutkan sama kakak Elia tadi, yang menyerahkan nyawa dan mengambilnya, menyerahkan kepada Bapa gitu. Betul. Nah, di situ saya bingung kalau memang Yesus itu adalah Allah itu sendiri, berarti kita ngomong awamnya aja. Jadi Yesus itu berkata, saya menyerahkan nyawa kepada saya sendiri dan saya mengambil nyawa itu. Ya, enggak ada yang mengatakan Yesus itu menyerahkan nyawanya kepada dirinya sendiri. Yesus itu firman, Mbak. Bukannya Bapak. Firman-Nya Tuhanmu, Al-Quran itu sama enggak dengan Allahmu? Enggak, yang saya tanya itu. Maka Yesus itu adalah firman-Nya Allah. Masa nggak ngerti? Firman Allah dengan Allah. Bapa itulah Allah, firman Allah itulah Yesus. Jadi Yesus adalah firman-Nya Bapa. Ya, berarti Yesus menyerahkan dan mengambilnya nyawanya kepada dirinya sendiri, begitu? Yesus menyerahkan nyawanya sebagai firman dalam keadaannya sebagai manusia kepada Sang Bapa, Sang Sumber. Masa nggak ngerti? Masalahnya itu menyerahkan nyawa kepada Bapakku, berarti ada kepada Bapakku, berarti ada dua pribadi. Iya, kepada Bapakku berarti firman-Nya Bapa, idenya Bapa yang menjadi manusia itu menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Bukan Bapa menyerahkan nyawa kepada Bapa, tapi firman itu yang menjadi manusia itu menyerahkan nyawanya dalam keadaannya sebagai manusia. Filipi 2. Dalam keadaan sebagai manusia kepada Bapa. Bukan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Yesus. Yesus itu nama inkarnasi firman. Yang berinkarnasi itu firman. Yohanes 1 ayat 14, bukan Sang Bapa. Nah, inkarnasi firman-Nya Bapa itu menyerahkan nyawanya kepada Sang Bapa. Oh, jadi Gak paham, belum paham. Nanti dulu, Kak. Jadi dari saya kembali ke saya gitu. Oh, bukan gitu. Yesus itu kan firman-Nya Bapa, bukan Bapa. Firman itu artinya akal budi. Perkataan kan? Bukan, akal budi, logos, logika, ilmu. Ilmunya Bapa, ide ilahi menjadi manusia. Idenya itu ketika menjadi manusia, dia menyerahkan nyawanya itu kepada Bapa. Itu sepengetahuan saya, Kak, yang firman itu artinya perkataan. Oh enggak, kamu belajar dari bahasa apa? Dalam Yunani, firman itu ada 3. Ada dalam pengertian logos, yang adalah ilmu, dalam pengertian rema yang adalah perkataan, ada pengertian grafe yang adalah tulisan. Yesus adalah firman dalam pengertian logos, bukan rema atau bukan grafe. Ada 3 pengertian, itu kekayaan bahasa Yunani. Dan Yesus itu adalah logosnya Sang Bapa, bukan remanya Bapa.
Jadi ide ilahi yang menjadi manusia, gagasannya Sang Bapa sendiri. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia memberikan nyawanya kepada Bapa. Nah, firman itu yang memberikan nyawa kepada Bapa. Firman itulah Yesus. Jadi bukan kepada dirinya sendiri. Itu sesat itu. Ya, lawak ya teman-teman. Ini adalah salah satu blunder Yusuf Manubulu yang paling memalukan. Dan itu diakui sendiri oleh teman-teman kita yang sebelah. Risuli Lubis bilang apa? Wah, ini membingungkan ya. Bla bla bla, putar-putar, salto kiri, salto kanan, tapi nggak ada jawaban. MIM bilang apa? Ini Yusuf Manubulu cuman berkelit. Ya, cuman berkelit. Harusnya dia bisa jelasin, dia channel besar, sayang gitu kan. Yang nonton banyak, harusnya channel besar itu dimanfaatkan dengan baik. Nah, ini kalau MIM malah curhat. Karena MIM itu dari dulu nggak pernah laku, teman-teman. Jemaatnya sedikit, bahkan jemaat di dunia maya sedikit juga. Nggak ada yang nonton dia. Channelnya nggak laku. MIM merasa, loh, Yusuf Manubulu nih gimana sih? Kemampuannya nggak ada, akademisnya nggak bisa, tapi channelnya laku pula. Dikasih kesempatan untuk menginjili, malah jawabannya ngasal. Jawabannya ngasal sekali gitu. Padahal sayang, kan gitu. Siapa yang mencabut nyawa Yesus? Wah, ini pusing lagi. Ya, pusing. Terus kalau RK, malah dengan jujur mengatakan apa? Bohong, yang bilang iblis cabut nyawa Yesus. Artinya Yusuf Manubulu berbohong ya. Menurut RK, Yusuf Manubulu itu berbohong. Ini lebih bingung lagi gitu. Yusuf Manubulu seorang pendeta itu berbohong dan RK lebih ngerti. Sedangkan Elia Maron malah membahas konsep Trinitas. Dan Trinitas dia Trinitas yang salah. Ini ada namanya ya, saya lupa. Trinitas yang punya pandangan bahwa tiga itu adalah satuan. Artinya dia gabung, sama kayak robotnya Power Rangers. Yang satu jadi kepala, yang satu jadi badan, yang satu jadi kaki. Harus bersatu baru bisa. Sama kayak robot Power Rangers. Itu Trinitas yang salah. Apa yang disampaikan oleh Elia Miron, itu Trinitas yang bidan. Nah, nanti kita akan bahas di konten khusus pemahaman Elia Miron, dan kita akan bantu untuk viralkan supaya polisi-polisi Trinitas bisa menegur Elia Miron. Ini perlu nih, karena pemahaman Elia Miron ini salah, teman-teman. Jadi biarkan orang-orang reform, pendeta-pendeta reform tegur bahwa Elia Miron ini sesat. Udah sesat, mengajarkan kesesatan. Nanti kita akan bantu viralkan. Ya, pemahaman ini salah juga. Tapi yang kita mau bahas kali ini adalah pendapat dia bahwa kematian itu karena dosa. Ini konsep Elia Miron bahwa manusia itu pasti akan mati. Kenapa dia akan mati? Karena dia memiliki dosa waris. Pemahaman Kristen, orang-orang Kristen, manusia, itu mati karena menanggung dosa waris dari Adam. Kita manusia berdosa, maka akan mati. Karena upah dosa adalah maut. Ya, upah dosa adalah maut. Jadi semua mengalami kematian. Loh, kalau gitu Elia Miron, ya, menurut Anda, Elia dan Henok, kenapa nggak mati? Apa mereka manusia nggak berdosa? Yesus saja mengalami kematian. Yesus secara manusia alami kematian. Elia dan Henok nggak alami kematian. Apakah mereka manusia tidak berdosa kalau gitu? Kalau mereka tidak berdosa, kenapa bukan sembah dia saja? Lebih mantap mereka. Ya, lebih mantap mereka naik ke surga tanpa alami kematian. Harusnya orang Kristen nyembah Elia dan Henok dong kalau seperti itu. Yang benar-benar mengalahkan maut adalah mereka dua. Maut nggak bisa menghampiri mereka. Kalau Yesus dihampiri sama maut, mati dulu kan? Mati dulu. Sedangkan Elia dan Henok nggak mengalami maut. Nah, ini salah lagi. Jadi sebenarnya mereka mau ke kiri ke kanan, tetap akan tabrak. Apapun jawaban mereka akan tabrak. Karena gimana ya? Ini sama kayak kejadian pembunuhan. Pelakunya, dia mau samarkan alibinya, mau buat alibi seperti apapun, pasti akan bentrok. Pasti akan ketahuan, teman-teman. Nah, inilah yang mereka alami sekarang. Bentrok sini, bentrok sana kan. Yang mana yang benar? Terakhir ribut sendiri. Karena masing-masing ingin memberikan jawaban yang menurut dia benar. Padahal itu salah. Yang nyalain nanti temannya yang lain. Saling menyalahkan mereka. Kalian bisa lihat. Ya. Mau bilang yang cabut nyawa Yesus, itu adalah setan. Loh, Yesus kalah sama setan. Ya, Yesus kalah. Mau bilang itu Allah Bapa, ya. Jadi Yesus ngapain? Kalau Yesus yang cabut, Bunda Maria kasihan.
Wah, serba salah. Pusinglah mereka kan? Pusinglah mereka, teman-teman. Bagaimana kalau di Islam? Nah, kan gitu. Ujung-ujungnya kan di sini kita membuktikan bahwa konsep ini salah. Konsep yang ada di sebelah ini salah. Tetapi dengan salahnya konsep sebelah, kan belum tentu Islam benar. Saya ambil pernyataan Andre Tunggal nih. Andre Tunggal selalu ngomong gini, dia mengakui Kodondi dan kami semua berhasil membuktikan bahwa Kristen salah. Membuktikan bahwa Kristen salah. Cuman yang jadi masalah, apakah dengan salahnya Kristen, otomatis Islam benar? Kan nggak bisa gitu. Betul tidak? Contoh nih, ada dua makanan nih. Dengan kamu membuktikan makanan yang satu ini nggak enak, apakah membuat makanan kedua tuh jadi enak? Enggak. Ya kita akui. Makanan ini jadi enak, makanan kedua ini, kalau sudah dimakan dan terbukti dia enak. Jadi di sini kita akan jawab versinya Islam. Dan bagi teman-teman, coba kalian renungkan. Ya, kalian renungkan. Kalau di Islam, siapa yang mencabut nyawa manusia, termasuk para nabi? Ya, ini teman-teman harus tahu. Yang pertama, kita harus tahu dulu kenapa kita mengalami kematian. Karena memang sudah firman Allah. Di surah Al-Anbiya 35. Kullu nafsin ja'ikatul maut. Semua yang bernyawa akan mengalami kematian. Jelas, teman-teman. Ya, semua yang bernyawa akan mati. Itu firman Allah. Terus siapa yang cabut nyawa? Yang mencabut adalah malaikat Israel. Ya, malaikat Israel adalah malaikat yang tugaskan atau tugasnya itu mencabut nyawa manusia. Memang tugasnya itu. Siapapun yang bernyawa pasti, ya, pasti akan dicabut. Itu kalau di Islam jelas. Nggak bertele-tele, nggak pusing. Oh, siapa yang cabut? Wah, ini gini, berantem. Kita nggak. Jadi menurut teman-teman mana yang benar? Ya, mana yang benar? Kalian renungkan, kalian pikirkan. Di sini kita cuma kasih nampak ya, kasih tahu bahwa di sebelah ini yang ginian aja ya, konsep paling dasar nih, kehidupan, kematian. Yang cabut nyawa aja masih bingung. Masih bingung, apalagi tujuannya. Ini ibaratnya, ya, siapa yang jadi supir, mereka masih rundingkan nih. Oh, lu aja yang bawa. Enggak, siapa itu aja yang bawa. Wah, terakhir nggak jalan-jalan nih mobil, teman-teman. Nggak jalan-jalan, karena masalah siapa yang bawa masih bingung, terus pilih mobil yang manapun masih bingung, tujuannya pun masih bingung, nggak akan nyampe. Yakinlah, yang seperti itu nggak akan nyampe. Karena kebingungan demi kebingungan ditunjukkan. Menurut kalian bisa nyampe nggak? Orang yang mobilnya yang mana aja masih bingung, ya, terus siapa yang jadi pengemudinya masih bingung, terus tujuannya kemana juga belum ditentukan. Menurut kalian itu jadi jalan nggak? Nggak akan jadi jalan. Ya, nggak akan jadi jalan nih mobil orang atau orang-orang seperti ini. Ujungnya mereka diam di tempat, dan waktu akan menyapu mereka. Ujung-ujungnya apa? Ya udah kena sapu mereka. Karena kita punya keterbatasan di dunia. Betul tidak? Yang jadi masalah, kita tuh punya waktu di dunia. Jadi, mau nggak mau, kamu harus jawab. Kamu harus memilih, teman-teman. Ini ibaratnya, tempat kita ini udah mau tenggelam nih. Kita harus pilih, kita mau naik kapal yang mana. Ya. Mau naik kapal yang mana. Sedangkan ini kapalnya aja masih bingung. Semua masih bingung. Aduh. Itulah saya bilang kalau ada orang, mohon maaf, murtad, mengikuti kebingungan, itu bodohnya nggak karuan menurut saya. Bodohnya nggak karuan. Ada yang pasti, kenapa kejar yang masih bingung? Masih ribut. Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Dan kalian yang renungkan sendirilah. Di antara mereka, kalian dukung yang mana? Kalian dukung Yusuf Manubulu, ya, kalian ikut Risuli Lubis, ikut Esra Soru, ikut si RK, atau ikut Elia Miron. Ya, mau yang mana? Ya, silakan. Ya. Bahkan Esra Soru bilang apa? Pak Yusuf Manubulu nggak baca Alkitab dengan baik. Nggak baca, pendeta loh itu. Tapi dibilang nggak baca Alkitab. Wih, parah itu. Parah, teman-teman. Jadi, saya nggak tahu apakah ini saling sikut karena mau rebutan domba. Karena memang dombanya pendeta Yusuf Manubulu tuh sehat-sehat, subur-subur, gendut-gendut. Itu urusan mereka lah. Tapi kita di sini cuma menampilkan, ya, kalian yang nilai sendiri. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua
yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.